5. Oke, balik lagi di Sapa Indonesia Air Pekan. Ya, curang banget ya, pakai saya pakai payung. payung. Enggak lah. Aduh. Di sini saya mau ngeliatin aja nih, saudara. Salah satu Pesan. hasil kreativitasnya ada tulisan-tulisan di sebuah payung, ya kan? Bumi cantik tanpa sampah. Nah, itu salah satu gambar yang digambar di payung ini ya. Bagus. Saya taruh dulu. Oke, saya kembali biar adil nih, nggak pakai payung lagi. Valen marah-marah aja. Iya nggak bisa dong, harus adil nih. Ini vitamin D-nya harus ekstra Benar. dapat ke tubuh kita Oh, nih. udah ekstra sekali, Valen. Udah ekstra. Oke teman-teman, pemirsa Sapa Indonesia Pekan, kali ini kami masih bareng sama teman-teman dari Ya. Save the Children. Nah, nanti kita juga akan tanyakan yang paling penting adalah apa sih pesan utama yang saat ini untuk digelorakan Ya. kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah. Tentu harapannya adalah aksi yang diinginkan dalam jangka pendek dan jangka panjang yang bisa terjangkau, yang bisa terjawab oleh pemerintah dan juga masyarakat. Mungkin misalnya ini ya, sekarang langsung ditonton sama perwakilan pemerintah masing-masing. Kamu ada di Jogja, mungkin daerah Jawa Tengah juga, ini dari Jawa Barat begitu kan, ini dari Jakarta. Apa sih yang pengen kamu suarakan mungkin dari based on local experience kamu sendiri di Jakarta nih, permasalahan lagi ini nih Pak. Ini nih yang bagus solusinya, kira-kira apa? Heeh. Siapa dulu? Oke, Zara dulu ya. Iya, Zara dulu. Kalau apa yang ingin diharapkan oleh pemerintah, yang pastinya kalau Jakarta itu banjir, plastik ya kan, ya nggak jauh-jauh dari plastik. Pengen banget saat kita memulai program, membuat program gitu, pemerintah juga mendukung program kita, nggak harus jauh-jauh, harus ikut turun juga. Kita hanya meminta penegasan kebijakan yang lebih tegas lagi ya. saat Kebijakan yang lagi dikritisi apa? misalkan setiap ada kali tuh ada larangan buang sampah dengan kalau misalnya itu dipidana UU sekian, dendanya sekian. Tapi itu tuh hanya sebatas plang gitu, tidak ada realisasi dari kebijakannya itu. Jadi kita minta realisasikan dong Pak, tolong kalau misalnya ada yang memang benar-benar pelanggar, tolong diberi sanksi, tolong dihukum gitu. Itu aja udah cukup banget berkontribusi dalam program-program kita untuk mengurangi dampak krisis iklim. Dan sederhana dan sebenarnya common sense juga ya, nggak usah lah buang sampah ke sungai gitu ya, itu sangat common sense. Tapi mungkin memang secara urban juga di Jakarta banyak yang tinggal di bantaran sungai dan lain-lain, itu mungkin menjadi salah satu PR baru ya, Iya. buat pemerintah gitu. Kuncinya Jawa adalah Barat. pengawasan yang harus di-highlight lagi oleh pemerintah. Nah, Oke, silakan. Salma. Jawa Oke, Barat. sama juga dengan Jakarta Ya. terkait dengan penegasan dari setiap regulasi yang diberikan oleh pemerintah, karena menurut saya nih regulasi tanpa aksi itu Ya. hanyalah ilusi dan gerakan yang tidak Hanyalah berkelanjutan itu tidak akan optimal gitu. Jadi harus ada berkelanjutannya, harus dijaga komitmennya Benar. di situ seperti itu. Yang sorry juga, aku potong oke. dikit. Yang real lagi terjadi di Jawa Barat, mungkin sekarang kamu bisa kasih contoh sedikit dan kira-kira harapan kepada pemerintah Gambarannya, ya. aksinya apa nih yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya, kalau benar, dari yang kamu pengen- sendiri yang paling mudah dilakukan? Betul. Supaya Oke, pemerintah karena- juga enggak iya. hanya besar. Ini dekat-dekat rumah kamu. Ya, masih terkait Zara juga, sampah lagi-lagi menjadi suatu masalah ya. Sampah di sungai juga. Ya, sampah di sungai, di Oke. jalan juga Di jalan ternyata juga. masih banyak, dan juga sampah-sampah yang sudah jelas-jelas sudah ada plang tidak boleh membuang sampah di sini, nyatanya menjadi tempat yang paling banyak buang sampahnya di Oke, situ oke. gitu. Dan itu betul banget harus ada penegasan dari pemerintah, dan juga pemerintah ayo nih kita sama-sama berdialog dengan teman-teman di Jawa Barat. Kita mendengarkan setiap wilayah, setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat itu apa saja tantangannya, apa saja kebutuhannya, Ya. sehingga ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan itu lebih menyasar dan juga jadinya tepat sasarannya seperti itu gitu. Padahal enaknya udah ada yang mau ngebantu gitu ya dari teman-teman generasi muda yang bisa turun ke lapangan langsung nge-reach Ya. mungkin daerah-daerah yang nggak bisa di-reach sama tangan-tangan pemerintah ya. Oke, luar biasa. Betul. Thank you. Oke, dan selanjutnya dari Kavi ini dari Jogja. Kebetulan kami dari satu wilayah ya. Oh, Coba oke. kita lihat kalau dari versi Kavi di Jogja akhir-akhir ini apa masalah yang paling Ya. krusial yang harus ditangani oleh pemerintah, dan mungkin bisa kasih sedikit contoh lah karena kamu yang bergerak di lapangan, mungkin bisa Betul. jadi gambaran ke pemerintah juga. Oh, ini loh ternyata bisa jadi solusi gitu. Oke, Betul, silakan, Kapi. kalau di Jogja sendiri kami mengangkat isu tentang anak-anak yang tinggal di bantaran sungai, Kak. Jadi Kenapa? kalau di Jogja itu kan ada 8 sungai besar, betul? Oke. Di sana ada salah satunya Sungai Code. Sungai Kalicode. Iya, Kali Code Akrabnya gitu ya. Nah, akrabnya gitu Kali Code. Nah, di bantaran Kali Code ini banyak sekali anak-anak yang tinggal di sana dan menggunakan air sumber mata air dari Sungai Code ini, sedangkan Oke. kondisi sungainya saja Kotor. kotor Krisis sekali. air bersih Betul gitu ya sekali. istilahnya. Dan Terus? dari situ berdampak
ke kesehatan anaknya. Anak banyak yang diare, gatal-gatal dan lain sebagainya. Dan selain dari sungai ini, sungai kan masalah pokoknya ada sampah. Seperti di Jawa Barat, Jakarta juga, Jogja juga sampahnya sangat-sangat besar bisa dibilang. Terutama pasti sudah tidak asing dengan TPU Piungan ya Kak. Dan di TPU Piungan ini setiap harinya berdasarkan data menyumbangkan 700 ton sampah yang dimasukkan ke TPU Piungan ini. Nah, harapannya dari pihak pemerintah sendiri bisa memberikan edukasi yang nantinya edukasi untuk pemilahan sampah, edukasi untuk kepada masyarakat agar tahu bagaimana sih cara mengelola sampah, tidak hanya langsung dibuang jadi satu seperti itu. Iya. Kalau di Jogja sebentar, sedikit aja. Kalau untuk box sampahnya sudah mulai akan diadvokasi di sekolah-sekolah? Bank sampahnya seperti apa? Kalau di sekolah-sekolah ada program namanya Sekolah Adiwiyata. Tapi Sama pada ya? Jawa Barat. hampir di Jawa Barat dan Jakarta, Jogja juga sama. Mungkin ada sekolah adiwiyata juga. Tapi di sekolah adiwiyata ini banyak sekali yang hanya kan ada nih penghargaan untuk sekolah adiwiyata. Kadang banyak sekali sekolah yang hanya menyiapkan untuk event tersebut. Tapi setelah itu tidak diteruskan. Betul sekali. Iya. Kita selalu ngomongin sustainability development goals gitu ya. Tapi sustainability dalam aksi lokal saja kurang begitu ya. Betul. Oke, mungkin itu bisa menjadi catatan. Semoga harapannya catatan tidak juga. hanya ada di sekolah juga, tapi elemen masyarakat ini juga perlu tahu adanya edukasi ini. Karena rata-rata tadi yang di bantaran sungai itu sampah yang terbuang adalah sampah rumah tangga ya. Itu Betul yang justru jadi apa ya namanya, jadi momok juga untuk masyarakat. Karena kalau kita lihat di sungai itu di Jogja masih banyak sekali Irianda yang menggunakan sungai sebagai cuci baju, kemudian juga sebagai lahan untuk bersih-bersih. Kalau kotor ya gimana untuk sanitasinya kepada masyarakat ya. Itu kita dari tadi ngomongin sampah banyak, kita masih ngomongin cuma sampah plastik ya. Tadi Vali juga sempat nyebutin sampah konveksi gitu. Mungkin butuh pengetahuan yang lebih lagi. Salma, Zara. Sorry, saya suka tuker-tuker nih. Ada tagline apa sih kalau dari teman-teman Save the Children sendiri? Oke. Jadi di sini tuh kita pengen mengajak bukan hanya kita sebagai anak saja, tetapi kita juga pengen minta kontribusi terutama untuk para pemerintah, untuk para masyarakat bahwa kita tidak bisa melakukan ini sendiri. Anak-anak tidak bisa tanpa dukungannya orang dewasa. Jadi kalau seandainya krisis iklim terjadi, itu sama dengan krisis hak anak. Oke, luar biasa. Ih, keren banget. Keren banget, Krisis. keren banget, Apa keren tadi? Krisis iklim sama dengan Krisis hak anak. Oke. Ya benar, karena kehidupan masa depan anak-anak generasi mendatang itu bisa ditentukan oleh krisis alam yang terjadi saat ini. Kita selalu ngomongin bahwa pemuda akan menjadi generasi berikutnya. Kemarin juga Sumpah Pemuda nggak jauh-jauh dari itu. Tapi apa implementasinya untuk menjaga hak anak tadi ya, itu mungkin salah satu yang bisa ditekankan juga oleh tidak hanya pemerintah di Indonesia sepertinya. Tapi semoga nanti terdengar juga ya teman-teman suaranya ke Bali bulan depan ya. Amin. Jadi marilah kita satukan tekad, tunjukkan aksi berdampak bagi bumi. Oke, sekali lagi dong. Ini juga untuk mengakhiri Sapa Indonesia Air Pekan ya mungkin ya. Karena kita juga sudah 1,5 jam, tadi udah banyak ngobrol-ngobrol. Jadi siapkan dulu suaranya, semangatnya. Jangan lupa juga saudara untuk terus patuhi protokol kesehatan kemanapun Anda beraktivitas ya. Akhir kata saya Iriana Barus pamit. Dan saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan ini dia tagline dari teman-teman Save the Children yang bisa kita terapkan bersama. Aku belajar dikit gimana? Kalau aku bilang aksi generasi iklim, kita gini, satukan tekad, tunjukkan aksi berdampak bagi bumi. Oke. Ayo bareng-bareng. Ayo. Oke. Ayo Zara, pimpin Zara. Oke. Aksi generasi iklim, Satukan tekad, tunjukkan aksi berdampak bagi bumi. Yeay!